Jam berapa zuhurnya? Jam 12. Masya Allah. Berarti masih ada waktu setengah jam. Berarti masih bisa menyebutkan pengembangan pemahaman berikutnya. Hah? Bisa ya? Masya Allah. Seperti yang saya terangkan tadi. Sesungguhnya prinsip sururiyin al-muwazana itu sudah bukan lagi semata-mata mengayomi Sayyid Qutb. Tapi sudah melebar. Yang intinya ialah tasahul. Bermudah-mudah di dalam berhubungan dengan hizbiyin, berhubungan dengan sabul ahwa'i wal bid'ah. Mengambil dana dari yayasan-yayasan bid'ah. Musyarakah dakwah. Membela mereka. Memuji mereka. Semuanya berkaitan dengan masalah mereka. Pemahaman terakhir yang mereka munculkan ialah isqatul hajar. Menggugurkan yang namanya kaidah hajar. Hanafitina azakumullah. Di zaman kita sekarang ini, dan belum lama ini, pemahaman-pemahaman yang seputar ini semakin lama semakin digalakkan. Semakin lama semakin digalakkan. Yang ujung-ujungnya itu ialah untuk mengayomi hizbiyin, mengayomi gerakan-gerakan hizbiyin, mengayomi, membela apa yang ada pada mereka. Belum lama ini terdengar suara menggema di luar sana. Satu pemahaman yang bisa kita katakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat hak tapi yang diinginkan adalah perkara kebabilan. Disebarkan bukan semata-mata di kalangan kaum muslimin, tapi di kalangan salafiyin. Berhembus angin yang sangat kencang, menyuarakan kalimat utruku asbab al-khilaf. Tinggalkan sabab-sabab ikhtilaf. Tinggalkan sabab-sabab munculnya perselisihan. Tatkala kita mendengar suara ini, Masya Allah, kita katakan, Masya Allah, itu adalah kalimatnya para masyayikh. Adalah kalimatnya para ulama di zaman kita sekarang ini yang menasihati Ahlus Sunnah, menasihati Salafiyin, supaya mereka saling bersaudara, saling berukhuwah, saling berta'awun, saling bantu membantu dalam perkara dakwah mereka, meninggalkan segala sesuatu yang memunculkan atau rentan khilaf di tengah-tengah mereka. Kalimat yang sangat indah, prinsip yang sangat mulia dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Sabda Rasulullah SAW, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru ila akhirih. Kamu jangan saling memusuhi, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, jangan saling dan jangan saling. Hal-hal yang menimbulkan perpecahan ukhuwah tengah-tengah kaum muslimin dan salafiyin secara khusus. Utruku asbabul khilaf. Kalimat yang sangat mulia yang diucapkan dan dilafadzkan oleh para masyayikhuna, di antaranya dilafalkan dan diucapkan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Rafiq bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Utruku asbabul khilaf. Masya Allah, nikmah ya. Betul. Kalimat sidqin. Kita harus meninggalkan segala sesuatu yang memunculkan keretakan hubungan ukhuwah di kalangan kaum muslim. Harus meninggalkan semua sabab-sabab yang memunculkan perpecahan dan ikhtilaf di kalangan kaum muslimin.
apalagi di kalangan salafi. Nah, barakallahu fikum. Ini perkara yang jelas. Tapi ternyata berhembus suara-suara yang mengucapkan kata-kata ini, utruku asbabal khilaf. Tinggalkan sebab-sebab yang membuat perselisihan di kalangan muslimin atau salafiyin. Kita cek maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Ternyata yang mereka inginkan adalah jangan membicarakan radio hizbiyin. Sudah biar jangan dibicarakan lagi. Lalu biar jangan dibicarakan lagi, jangan diingkari lagi. Jangan membicarakan tokoh-tokoh sururiyin. Jangan lagi membicarakan Yazid Jawas, wala Abdul Hakim Abdad, wala Ja'far Martalib, wala yang lain-lainnya. Sudah, untuk asul khilaf. Sebab membicarakan tentang radio Roja, radio hizbiyin, itu bikin khilaf di kalangan kaum muslimin. Membicarakan Yazid Jawas, membuat khilaf di kalangan kaum muslimin. Membicarakan Ja'far Talib, membuat khilaf di kalangan kaum muslimin. Utruku asal khilaf. Loh. Lah kok jadi aneh gitu di telinga kita omongan semacam ini. Kok jadi aneh begitu omongan semacam itu telinga ini. Kalimat ini khanafitina azakumullah jangan dipandang remeh. Ucapan dengan maksud dan niatan semacam itu jangan dianggap remeh. Itu perkara besar. Perkara besar dan penyimpangan besar. Kalau kata-kata utruku asbabal khilaf, tinggalkan sabab-sabab perselisihan yang artinya tidak boleh menerapkan prinsip al-wala wal bara, tidak boleh ingkarul mungkar, tidak boleh barak kepada hizbiyin, tidak boleh barak kepada radio mereka, tidak boleh barak kepada tokoh-tokoh mereka. Itu sama artinya dengan ucapan Hasan al-Banna yang menyatakan wa na'taziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Toleransilah dengan perkara yang kita ikhtilafkan. Kita saling bertoleransi dengan apa yang kita ikhtilaf padanya. Jelas jangan dibicarakan. Yang sufi-sufi, yang syi'i-syi'i segala macam. Jelas. Indabihu barakallahu fikum. Pemahaman yang semacam ini bukan lagi pemahaman yang disuarakan oleh sururiyin. Bukan lagi disuarakan oleh ikhwaniyin. Tapi disuarakan oleh orang-orang yang masuk dalam kerangka abna salafiyin. Putra-putra salafiyin. Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang salafi, sebagai seorang sunni, sebagai seorang ahlus sunnah. Dalam rombongannya salafiyin. Meneriakkan kata-kata utruku asbabul khilaf, utruku asbabul khilaf. Yang kita pikir utruku asbabul khilaf. Sepakat kita harus tahdzir sururiyin. Sepakat kita harus mentahdzir radio sururiyin. Sepakat harus mentahdzir tokoh-tokoh sururiyin. Sepakat jangan membela sururiyin. Jangan memuji mereka. Jangan ta'awun dengan mereka. Kita pikir semacam itu. Dan itu yang namanya konsekuensi utruku asbabul khilaf. Khilaf itu akan muncul ketika ada bid'ah yang muncul. Khilaf akan muncul ketika ada syubhat yang muncul. Khilaf akan muncul ketika ada bid'ah yang muncul. Maka dalam rangka untuk menyatukan kaum muslim, menyatukan salafiyin, harus ada prinsip ingkarul mungkar. Harus ada prinsip tahdir, ada prinsip nasihat, ada prinsip al-bara'ah. Di antara sebab-sebab perpecahan umat yang disebutkan oleh para ulama ialah tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di antara sebab perpecahan di tengah-tengah umat ialah kalau prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu ditinggal. Pecah. Yang ini sunni, yang ini sururi, yang ini haddadi, yang ini ikhwani, yang ini tablighi, yang ini khariji. Masing-masing dengan keadaannya. Tidak ada ingkarul munkar. Tidak ada yang namanya tahdzir. Tidak ada yang namanya bara'ah. Pecah yang ada ya ikhwan. Sebagaimana dikatakan sama Rasulullah SAW.
Wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Bukan itu yang namanya persatuan. Kalau kita kepingin menerapkan penjelasan para ulama, utruku asbabal khilaf, tinggalkan sebab ikhtilaf, itu tinggalkan semua bid'ah-bid'ah yang ada, tinggalkan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, tinggalkan semua syubhat yang ada, tinggalkan sururiyin, tinggalkan sururi gaya baru, tinggalkan hadadiyin, tinggalkan tablighiyin, tinggalkan mereka semua. Kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah Salafun Saleh, berdakwah di atas dakwah sunnah dengan dakwah yang murni Alkitab was sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, dengan tanpa ada ashabul ahwa wal bidah di tengah-tengahnya. Ingkarul mungkar terapkan, itu namanya udruku asbabal khilaf. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Pemahaman Hasnal Banna ini sudah mulai masuk meracuni sebagian pemikiran-pemikiran abna salafiyin. Hati-hati barakallahu fikum. Kita sedang menghadapi fenomena pergeseran manhaj. Sebagian pihak yang sudah mulai ada pergeseran manhaj. Wah subhanallah, bergesernya itu bukan kepada kaum khawarij. Bergesernya bukan kepada haddadiyin. Bergesernya bukan kepada tablighiyin. Tapi bergesernya kepada sururiyin dan new sururiyin. Hati-hati. Begitu semangatnya mereka membela radio hizbiyin. Begitu semangatnya mereka membela tokoh-tokoh hizbiyin. La haula wa la quwwata illa billah. Bermunculan sekian banyak syubhat, sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dalam berpikir. Di tengah-tengah orang-orang yang semacam ini, barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Intabihu. Sekali lagi hanatina azakumullah, pegangi baik-baik prinsip yang mulia ini. Prinsip al-wala wal bara' dalam Islam. Terutama prinsip al-bara'ah wa tahdhir dari ashabul ahwa'i wal bidah. Ini prinsip sedang digerogoti oleh banyak pihak. Terutama fenomena-fenomena belakangan ini yang semakin menggerogoti prinsip-prinsip semacam ini, fanafitina azakumullah, dari orang-orang yang mengaku diri sebagai salafi. Dan kita tegaskan di sini, salafiyin tidak ada yang terpecah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak ada perpecahan. Ahlus sunnah itu cuma satu. Salafiyin itu cuma satu. At-Taifah al-Mansurah cuma satu. Al-Firqatun Najiyah cuma satu. Ahlul Hadith cuma satu. Ahlul Athar cuma satu. Ketika ada hal-hal yang enggak beres di tengah-tengah abna'us salafiyin atau orang-orang mengaku sebagai salafiyin, itu namanya upaya penyaringan. Ada orang yang kepingin loncat tapi bikin problem dulu. Ada orang yang kepingin nyebrang tapi kepingin bikin muskilah dulu. Disaring alot gitu loh. Alot ya kawan. Goncang. Bayangannya orang yang menyaksikan ada ikhtilaf, perpecahan di kalangan salafiyin. Tidak ada perpecahan. Salafiyin cuma satu. Ahlus sunnah cuma satu. Tapi ada orang yang mau loncat tapi bikin masalah dulu. Hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai antum terkecoh dengan hal-hal semacam ini. Pegangi baik-baik prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab yang semacam ini. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Kalau kita mau jabarkan pengembangan-pengembangan yang lainnya, wah cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Allahul musta'an. Lanjut pertanyaannya, Pak. Waktu kita sampai zuhur lo ya. Kalau nggak ada pertanyaannya sudah lo ya. Dan terus terang saya katakan barakallahu fikum, tatkala panitia nge-SMS saya tentang judul yang diberikan kepada saya,
Saya baca agak sedikit tersenyum. Syubhat sururi gaya baru. Kok sangar banget ini. Saya merenung. Saya terbang di luar sana. Apa yang terjadi di medan dakwah selama ini? Apa saja yang beredar? Saya cermati, saya resapi, saya amati. Ternyata apa yang sedang terjadi di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, itu bisa saya simpulkan mengulangi lagi era tahun 95-an. Barakallahu fikum. Kalau dulu yang dihadapi adalah memang tokoh-tokoh Qudiyah, tokoh-tokoh Sururiyah yang asli Sururi. Saman al-Auda, Safar al-Hawali, Ait al-Qarni, Nasr al-Umar, Abdurrahman al-Khaliq, Syarif Hazza, dan ling-lingnya mereka. Sekarang yang dihadapi juga sama. Tapi perpaduan dari mulai Panser tua, Panser setengah tua, Panser muda, Panser baru. Ujung-ujungnya sama. Upaya untuk mengkebiri prinsip al-wala' wal-bara' kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Ujung-ujungnya sama kepada ling-ling lama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saya pun mengeluarkan buku-buku lama. Seperti kitab yang ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi, Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah fi Naqd Rijal wal Kutub wa Fawaid, Lamuduril Mathur, Min al-Qawl al-Ma'thur. Terkait dengan pembahasan hajar, saya bawa bukunya Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari, Syekh al-Bukhari hafizahullah, Ta'ammulat fi Mas'alatil Hajar fi Daw'il Kitab wa Sunnah wa Fahmi Salafil Ummah. Ini buku beliau tulis untuk mengcounter pemahaman Isqatul Hajar tadi. Dan yang beliau maksudkan di antaranya adalah Ibrahim Ar-Ruhaili. Barakallahu fikum. Jadi kalau dulu orangnya kayak gitu, sekarang orangnya kayak gini. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Bolehkah mengambil ilmu dari ustadz yang mengatakan Yazid Jawa Salafi, Badrus Salam Salafi? Nah itu ya. Di antara pengembangan pemahaman yang ada ialah langsung mengklaim mereka sebagai Salafi tatkala melihat dakwah yang disampaikan dakwah tauhid, dakwah yang disampaikan dakwah sunnah. Mereka juga mengajarkan kitab-kitabnya Syekh Husain bin Taimiyah, juga mengajarkan kitab-kitabnya Syekh Husain Muhammad Abdul Wahhab. Mereka juga merujuk Syekh bin Baz, juga merujuk kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin dan yang lain-lainnya. Mana betul mereka itu ada seorang sunni salafi, dakwah mereka dakwah sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Dan terucap ini saya Yazid Salafi, dia menampilkan dakwah sunnah. Badrus Salam Salafi menampilkan dakwah sunnah. Karena ketina azakumullah, prinsip yang antum harus pahami baik-baik. Seseorang itu dinyatakan sebagai ahlu sunnah, sebagai seorang salafi, apabila dia telah menyempurnakan seluruh prinsip-prinsip dasar akidah salaf. Tidak ada satupun yang menyimpang daripadanya. Poin kedua yang harus dipahami baik-baik. Seseorang itu dinyatakan hizbi, dinyatakan mubtadi'un dhal, tidak dipersyaratkan harus menyelisihi seluruh prinsip-prinsip salaf tadi. Satu prinsip saja dia selisihi, itu sudah keluar dari daerah sunnah. Sudah diklaim sebagai hizbi, diklaim sebagai mubtadi'un dhal. Pahami baik-baik. Kaum Khawarij, mereka dinyatakan sebagai Khawarij,
dikatakan keluar dari daerah sunnah, dikatakan sebagai hizbi, ketika mereka menyelisihi ahlu sunnah dalam bab takfir. Dalam bab takfir, mengkafirkan penguasa yang mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan penguasa yang tidak berhukum dan hukum Allah. Salat, puasa, Quran, baca Quran. Mereka dikenal sebagai ahli ibadah, orang yang sangat jujur, dan segala macamnya. Poin-poinnya aja luar biasa. Tapi Rasul menyatakan mereka itu adalah kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Dengan satu pemahamannya menyimpang tadi. Mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan penguasa yang zalim. Satu, nggak banyak-banyak. Sekte Qadariyah awal kemunculannya memunculkan satu penyimpangan, ingkar takdir, mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu hingga terjadi. Terjadi Allah baru tahu. Itu sudah dikecam dengan keras, disikapi barak tahdir oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Satu penyimpangan, tidak banyak-banyak. Dan rata-rata sekte-sekte yang ada, itu mereka menyimpang awal mulanya dari satu pemahaman saja. Jahmiyah dalam bab asma wa sifat saja. Merembet setelah itu dalam bab iman, dalam bab takdir. Awalnya satu. Tidak ada kelas itu. Saya paham ya? As-Sururiyah juga demikian. Mereka dinyatakan menyimpang, dikatakan sebagai sekte sesat, hizbiyin. Tatkala mereka menyimpang dalam bab al-wala' wal-bara'. Menyimpang dalam bab muazanah tadi. Menyimpang dalam bab isqatul hajar tadi. Satu poin. Yang lainnya sama. Ketika yang lainnya sama, bukan berarti semuanya sama. Ketika yang lainnya sama, bukan berarti dia sebagai ahlu sunnah. Ketika satu prinsipnya menyimpang, prinsip satu prinsip yang menyimpang, maka dikatakan keluar dari daerah sunnah. Sehingga jangan terkecoh dengan kesamaannya, tapi lihat di perbedaannya. Allahul musta'an. Sudah azan. Jadi gimana ini? Hah? Sekarang teruskan. Hah? Nggak pakai zuhur, nggak salah zuhur. Ya jangan gitu, masa semangat membicarakan menangkal ahli bid'ah, nggak salah zuhur, nggak boleh. Ya apa lagi? Hah? Ada dulu, salat dulu, makan siang dulu. Pulang setelah itu saya. Oleh. Ya Pak. Hah? Sampai jam berapa? Hah? Jam 12. Setelah itu sudah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pertanyaannya kok Masya Allah ya Han ya. Ganas-ganas gitu ya. Terkait dengan orang yang menyatakan tadi, itu menunjukkan di kepala dia penuh dengan syubhat. Belajar ilmu agama itu harus dengan orang-orang yang selamat akidahnya, selamat manhajnya, bagus akhlak dan muamalah adabnya. Jangan belajar kepada masybuhin, orang-orang yang full syubhat. Atau orang-orang yang majhulin, yang nggak dikenal bagaimana manhajnya. Atau orang-orang yang yudafi anil hizbiyin, yang membela hizbiyin. Syekh Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah punya kitab
syarah ucapan Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ibnu Sirin punya pernyataan, sesungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Itu disyarah panjang lebar oleh Syekh Ahmad Bazmul. Tebal segini ya ikhwan yang sedang ada. Di antara yang boleh sebutkan tadi itu al-majhulin, orang yang enggak dikenal bagaimana keadaannya, ashabul ahwa'i wal bidah hizbiyin, orang-orang yang jahil, tidak punya ilmu, walaupun dia orator, walaupun dia khatib, walaupun dia dikatakan sebagai mubaligh, walaupun dia dikatakan sebagai kiai, walaupun dia dikatakan sebagai ustaz, tapi dia jahil. Barakallahu fikum. Masybuhin, orang yang full syubhat. Barakallahu fikum. Sekarang terkait dengan bab belajar ilmu agama itu harus betul-betul selektif. Itu terkait dengan agama kita, terkait dengan manhaj kita. Barakallahu. Benarkah Ja'far Umar Thalib sudah bertaubat? Masya Allah. Pertanyaan mancing atau kangen? Mancing apa kangen? Antum ya? Mancing apa kangen? Hah? Oh kangen. Itu jawaban sepenuh hati. Tulus, jawabannya tulus, nggak direkayasa. Kangen gitu loh. Sudah lama merindukan gaya-gaya beliau ini gitu ya. Gitu kan. Lah gitu ya. Gitu ya. Karena manhaj tidak kangen lagi gitu ya. Masya Allah. Benarkah Ja'far Umar Thalib sudah bertaubat? Kalau dari pengakuan dia sih sudah bertaubat. Nah gitu ya. Dari pengakuan dia sih taubat saya kepada Allah, bukan kepada kamu. Itu omongannya dia. Karena bikin azakumullah, antum harus tahu. Dan sudah sering antum pelajari. Dalam bab taubah itu ada persyaratan. Ya Pak ya? Satu. Ikhlas. Loh. Ya apa sih? Persyaratan meninggalkan perbuatannya. Al-iqla' anil dzunub. Tinggalkan perbuatanmu. Hal-hal yang membuat kamu menyimpang, muamalah dengan hizbiyin, dengan tokoh-tokoh hizbiyin, duduk bermasjid dengan hizbiyin, apalagi dengan yang lain agama. Karena faksi satu hati dan segala macamnya itu. Tinggalkan semua yang ada itu. Tinggalkan. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Menyesali perbuatannya. An-nadamah. An-nadam. Menyesali apa yang dia lakukan. Sehingga taubat itu ada unsur inkisar. Patah hatinya. Gitu ya Pak. Lemes patah. Ya Allah. Gitu. Menyesali apa yang dilakukan selama ini. Betul-betul dia patah hatinya, nyesel dengan perbuatan yang ada. Itu tobat. Tapi kalau ngaku tobat, tapi masih petantang-petenteng semacam ini, itu bukan namanya tobat. Tobat tapi kemudian masih membuat problem, membuat masalah, menebarkan syubhat dan segala macamnya, itu bukan namanya tobat. Saya paham ya? Tobat itu betul-betul tunduk, nyesel, patah itu hatinya ya. Orang yang tobat itu akan muncul sikap ketawaduan. Yang dulunya tokoh siap untuk menjadi buntut. Yang dulunya dieluk-elukan siap untuk tidak dijadikan apa-apa. Yang dulunya dai internasional sekarang ngaji lagi. Itu orang yang taubat, siap untuk yang semacam itu. Betul-betul dia patah hatinya. Betul-betul dia nyesal dengan kondisi yang ada. Dan yang kedua berazam untuk tidak mengulangi lagi. Ya ini orang ulangi lagi. Barakallahu fikum. Dari semenjak 2-3 tahun yang lalu dia sebutkan taubatnya di majalah Salafi. Tidak dia.
Dia tobat dari ini. Tapi kasih lagi. Bermunculan perkara-perkara yang menunjukkan penyimpangan dia. Kita saksikan dengan gambarnya langsung. Ketika dia sebagai pemrakarsa. Pemberian gelar kehormatan doktor honoris causa untuk Sinyo Sarundayang. Tokoh Nasrani dari mana tuh? Di Malang. Pemrakarsa. Dia dan tokoh Syiah yang namanya Muhammad Tamimi. Pemrakarsa ya. Saya lihat sendiri dengan gambarnya. Di foto. Dia dengan jubahnya, dengan imamannya yang khas. A85. Di sebelahnya ada Sinyo dengan nyonyanya. Di sebelahnya lagi ada Muhammad Tamimi dengan nyonyanya. Foto bersama dengan tersenyum. Itu belum lama. Beberapa bulan yang lalu. Tobat opo. Barakallahu fikum. Di Malang lagi, ketika dia mengadakan acara halal bihalal, dihadiri oleh semacam kumpulan pemuda apa gitu. Itu lebih mengerikan lagi. Dia ceramah panjang membicarakan tentang masalah pemerintah. Dia menjelaskan yang namanya pemerintah itu, penguasa muslim itu, apabila dia qadakum bi kitabillah, selama dia menuntun kalian dengan kitabullah. Kalau tidak dengan kitabullah, maka dia bukan pemerintah muslim. Itu saya dengarkan langsung di rumahnya Ustaz Abdul Samad Fauzil di Pemalang. Dengarkan. Dengarkan. Apa ini? Muncul suaranya. Kalau saya udah kangen lagi. Loh, apa ini? Panjang ceramah dia. Dia membawakan sekian banyak ayat yang menerangkan bahwasanya penguasa itu dikatakan muslim ketika dia menuntun kalian dengan kitabullah, selama dia sholat dan segala macamnya. Tapi dia membawakan yang lain-lainnya. Tahu maknanya? Maknanya dia itu memiliki pemahaman takfirul hakim. Mengkafirkan penguasa Indonesia. Bukan penguasa yang muslim dikarenakan tidak menggiring kamu dengan kitabullah. Hati-hati ya ikhwan. Dikomentari sama Gembong Suruhin Abdullah Habroni dari Malang. Oh diamuk-amuk deh. Gak zamane nyampaikan masalah-masalah yang ikhtilaf semacam ini. Bosin liane. Mana ya Pak? Apa enggak pakmu? Iki wong Malang ya padha wong Malange iki gak beres ya padha gak beres sih. Barakallahu fikum. Cocok ada lagi. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin dikatakan bertaubat? Taubat membuat acara daurah di Solo. Yang isinya itu ialah mengcounter pemahaman-pemahaman yang ada. Mengcounter salafiyin yang ada. Dengan bahasa yang lantang sebagaimana dahulu. Walaupun sudah mulai kelihatan tuanya gitu ya Pak. Lantang dengan dahulu. Tobat kok seperti itu. Tobat itu ada unsur ikhlas. Tinggalkan dosa yang kamu lakukan selama ini. Nyesal. Kamu harus menyesal. Menyesali semua tingkah kamu selama ini. Orang nyesal itu betul-betul patah hatinya. Dan semakin arogan dan semakin sombong. Berazam tidak mengulangi lagi. La haula wala quwata illa billah. Dia mengatakan tobatku itu kepada Allah, bukan kepada kamu. Ya kalau urusan Anda itu tukang becak di pojok Solo, kalau masalah. Nah Anda mengaku sebagai seorang tokoh, saya itu dai salafi, dai sunni, yang dia juga mengaku punya kesalahan pada masa lalunya. Tidak bisa dengan semata-mata tobatku itu kepada Allah. Harus ada tobat. Harus ada islah, memperbaiki keadaan dirinya yang dulunya jelek menjadi baik. Harus ada yang namanya bayan, menjelaskan semua penyimpangan-penyimpangan dia yang ada kepada umat dan dia kembali kepada pangkuan sunnah dan ahlus sunnah dengan penuh ketawadhuan. Fa'in tabu wa aslahu wa bayan. 3 tobat, islah, bayan. Mana islahnya? Pertama menjadi jadi. Mana bahayanya?
Mau tambah ngamuk-ngamuk, mengkonter dan menyerang Salafiyin. La haula wala quwata illa billah. Ditanya dia tentang Yazid Jawas. Itu kayaknya mati ya. Saya mati ya? La haula wala. Apa ya, Pak? Mati ya? Tadi saya perhatikan jam 12 kurang 10. Loh, kok enggak, Pak? Jalan-jalan. Masih jam 12 kurang 10. Mati. Yakin itu? Nggak ada yang udah-udah ya? Allah lupa. Hah? Oh gitu ya. Lah itu. Ditanya tentang Yazid Jawas. Hah? Dia mengatakan, saya tidak kenal dengan yang namanya Yazid Jawas. Dulu kenal, sekarang saya tidak kenal. Bagaimana mungkin saya disuruh berbicara dengan orang yang tidak kenal, yang saya tidak kenal. Kalau saya kenal dia orang yang menyimpang, orang yang berbuat kejelekan dan segala macamnya, ya akan saya terangkan, akan saya bantah. Saya bilang, gitu ya. Itu saya dengarkan langsung. Nah, belum lama ini ya, disetelkan sama saya. Gitu. Oh, gitu. Ini lebih mengerikan lagi. Tahu maknanya? Maknanya dia tidak mengetahui adanya penyimpangan pada yang dijawas. Tidak mengetahui adanya perkara-perkara yang buruk pada yang dijawas. Kalau seandainya dia tahu akan diterangkan sama dia. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tobat opo? Karena ditinang asyakumullah, al-haq harus disampaikan. Prinsip Islam itu ialah ta'zimul haq, mengagungkan kebenaran. Ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran. Qabulul haq, menerima kebenaran. Itu antum betul-betul tanamkan dalam hatinya antum. Ketika tertanam dalam hati antum yang semacam ini, siapapun yang menyimpang, kamu katakan menyimpang, walaupun gurumu sendiri. Walaupun gurumu sendiri. Barakallahu fikum. Ya, saya sengaja, saya baca tadi pertanyaan tadi. Supaya antum tahu, yang namanya al-haq itu akbar min kulli syai'. Tidak ada yang namanya perasaan atifiyah. Tidak ada yang namanya taklid. Tidak ada yang namanya ta'assub. Menyimpang-menyimpang. Batil-batil. Walaupun yang menyimpang itu adalah gurumu kamu sendiri. Ya, dulu kenal. Dulu guru saya. Sekarang mantan guru saya. Kalau seandainya saya tahu dia bertobat dengan taubatan nasuhah, tentu akan saya datang ke pondoknya. Tapi dikarenakan saya kenal dia adalah orang yang menyimpang, saya kenal dengan sebagai orang-orang yang penuh dengan syubhat dan penuh dengan fitnah, ya saya bantah, ya saya jelaskan, ya saya uraikan supaya jangan sampai tertipu dengan kamuflase dan gaya dia dalam berbicara. Bukan berarti kita menutup pintu taubat, tidak. Tapi taubat itu ada ketentuannya, ada persyaratannya, ada aturan mainnya, ada taubat yang dusta, ada taubat yang jujur. Maka jujurlah dalam bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubatan shadiqah. Kalau antum jujur ya Ustaz, jujur dalam bertaubat dengan sebenar-benar taubat, jangan khawatir. Ahlus sunnah as-salafiyin akan mentarhib antum dengan tarhib yang luar biasa. Tidak akan melupakan semua yang ada pada masa lalu. Jujur dulu tapi. Dan antum harus siap untuk menjalani segala konsekuensi yang ada. Dulu antum sebagai orang yang dimuliakan, dijunjung tinggi, dielu-elukan. Sekarang ngaji lagi. Ngaji lagi. Dicuci dulu otaknya antum itu supaya jangan penuh dengan syubhat, jangan penuh dengan fitnah. Ngaji lagi. Jangan malu-malu. Tunjukkan tawadhu'nya kamu. Ngaji lagi. Sama saya juga boleh. Tak ajari lagi sama saya. Jangan masalah. Akan saya ajari lagi pada Ustaz. Ilmu yang dulu antum sampaikan pada kita. Tak ajari lagi. Masih ada lengkap buku-buku yang ada pada kami. Yang selama ini kami pelajari dulu. Tahun 90-an.
Ya, buku yang saya baca ini yang dulu kita bacakan, yang Anda bacakan kepada kami. Barakallahu fikum. Ngaji lagi. Ketika sudah dengan taubat nasuha, ada nadama, penyesalan, nggak lagi mengulangi lagi segala dengan taubat nasuha, insyaallah man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah pasti akan mengangkat martabatnya dia. Tapi siapa yang ujub, siapa yang takabur, siapa yang sombong, dia akan hancur. Dia akan jatuh. Barakallahu fikum. Nah, yang sangat disesalkan itu barakallahu fikum, ada sebagian abna'us salafiyin, putra-putra salafiyin itu berusaha untuk mengakomodasi, berusaha untuk memfasilitasi orang semacam ini. Ini lebih mengerikan, lebih berbahaya daripada sururiyin, daripada hizbiyin yang ada. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yakfi untuk sementara. Sudah azan dari tadi, kita azan dulu. Kita sholat dengan tenang, dengan khusyuk, berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan tenang, dan selanjutnya kita lihat kondisinya. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qaddalu habibakumullah.